warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Maya Sabila dengan nomor induk mahasiswa 2021020012 dari program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Sesuai judulnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan pendidikan metodologi studi Islam. Jadi, materi yang akan saya paparkan ada 7 materi. Materi yang pertama yaitu konsep iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua adalah konsep dan ruang lingkup agama. Materi yang ketiga, hubungan ilmu, amal, dan iman. Materi yang keempat adalah konsep agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Materi yang kelima adalah dekodensi moral. Materi yang keenam adalah moderasi beragama. Dan materi yang ketujuh adalah sumber-sumber ajaran Islam. Dalam ajaran agama, hidup di dunia jelas adalah untuk menghadapi mati. Tidak ada dan tidak pernah kita dengarkan hidup di dunia untuk hidup. Hanya sebagian orang yang tidak beragama dan beriman yang memiliki perspektif beda bahwa hidup untuk berfoya-foya, sehingga tidak memikirkan kehidupan akhirat yang jelas terbukti ada. Maka, apa yang harus diprioritaskan dalam hidup? Bila mana kesuksesan dan segala usaha dalam berbagai aspek kehidupan di dunia menjadi sia-sia belaka dikala menghadap Sang Pencipta, maka solusinya adalah prioritas kehidupan di akhirat harus mendapatkan 4 khusus dan setara, bahkan lebih dibandingkan dengan urusan hidup di dunia. Imtak, iman dan takwa, itulah yang harus mendapatkan posisi dalam kehidupan ini. Akhlak yang baik muncul dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber kebaikan, keindahan, dan kemuliaan. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan muncul bila diawali dengan pemahaman ilmu pengetahuan dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terhadap alam semesta sebagai manifestasi sifat-sifat yang maha mulia. Ketika seorang telah bisa memahami dan menerapkan konsep iman dan takwa dalam kehidupannya, maka ia dapat memposisikan dirinya lebih baik. Jadi, iman dan takwa itu sangat penting bagi manusia, khususnya bagi kita pemeluk agama Islam, agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Lalu, apa sih itu iman dan takwa? Pertama, saya akan bahas mengenai pengertian iman dan takwa. Yang pertama yaitu pengertian iman. Kata iman juga berasal dari kata kerja amanah, yu'manu, amanan, yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman berarti percaya menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Keimanan berarti kepercayaan atau keyakinan. Secara sempurna, pengertiannya adalah membenarkan atau mempercayai Allah dari segala apa yang datang daripadanya sebagai wahyu melalui rasul-rasulnya dengan kolbu, mengikrarkan dengan lisan dan mengerjakan dengan perbuatan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau asyadul hubban lillah. Oleh karena itu, beriman kepada Allah berarti sangat rindu terhadap ajaran Allah dan menanti ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, kata iman yang dikaitkan dengan kata Allah atau ajarannya dikatakan sebagai iman hak, sedangkan yang dikaitkan dengan selainnya dinamakan iman batil. Keimanan adalah perbuatan yang bila diibaratkan pohon mempunyai pokok dan cabang. Bukankah sering kita baca atau dengar sabda Rasulullah SAW yang kita jadikan kata-kata mutiara, misalnya malu adalah sebagian dari iman, kebersihan sebagian dari iman, cinta bangsa dan negara sebagian dari iman, bersikap ramah sebagian dari iman. Tetapi cabang-cabang keimanan yang paling pokok adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua adalah pengertian takwa. Takwa berasal dari kata waqah yaqi wikayah, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Sesuai dengan makna etimologis tersebut, maka takwa dapat diartikan sebagai memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Seorang muslim yang bertakwa pasti selalu berusaha melaksanakan perintah Tuhannya dan menjauhi segala larangannya. Jadi karakteristik orang-orang yang bertakwa, yang pertama yaitu iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi.
Yang kedua adalah mengeluarkan harta yang dikasihnya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkan untuk bertahan hidup. Yang ketiga yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, atau dengan kata lain memelihara kehormatan diri. Yang keempat yaitu sabar dalam hal apapun, dengan kata lain memiliki semangat perjuangan. Nah, bagaimana sih wujud iman dan takwa? Akidah Islam dalam Al-Quran disebut iman. Seseorang dinyatakan beriman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan mendorongnya untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai keyakinannya. Akidah Islam atau iman mengikat seorang muslim sehingga ia terkait dengan aturan hukum yang ada dalam Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam syariat Islam. Jadi, pada dasarnya, takwa adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Keimanan dan ketakwaan tidak dapat dipisahkan untuk membina pribadi yang sehat dan kuat, untuk kebahagiaan hidup sebagaimana yang digariskan dalam agama. Manusia berhajat kepada iman dan takwa terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian saya akan memaparkan materi yang kedua mengenai konsep dan ruang lingkup agama. Agama memiliki kedudukan yang dalam kehidupan manusia, kehadirannya dapat ditemukan di tempat manusia tinggal dan hidup. Tanpa disadari bahwa eksistensi dari sebuah agama telah ada ketika zaman masih dalam poros sejarah. Agama dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kepercayaan berdasarkan nilai-nilai yang sakral dan supernatural yang secara tidak langsung dapat mengarahkan perilaku manusia, mengajarkan makna hidup, dan menciptakan solidaritas dengan sesama individu yang ada. Perkataan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang erat hubungannya dengan agama Buddha dan Hindu. Menurut pendapat H.M. Rashidi, manusia yang beragama itu aneh, yang melibatkan diri dengan agama yang dipeluknya dan meningkatkan dirinya kepada Tuhan. Dalam karya H.M. Rashidi 1979 bahwa keselamatan yang menjadi tujuan akhir kehidupan manusia, dari keselamatan itu akan diperolehnya melalui pelaksanaan keyakinan agama yang ia peluk. Agama adalah sebuah realitas yang senantiasa melingkupi manusia. Agama muncul dalam kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan sejarahnya. Agama dalam pengertiannya yang paling umum diartikan sebagai sistem orientasi dan subjek pengabdian. Agama sebagai sumber nilai merupakan petunjuk pedoman bagi umat manusia. Agama adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada utusannya sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dengan dan tanggung jawab kepada Tuhan, dirinya sebagai hamba Tuhan, manusia, dan masyarakat serta alam sekitarnya. Ditinjau dari sumbernya, agama dapat dibagi menjadi dua, yaitu agama wahyu dan agama bukan wahyu atau agama budaya. Agama wahyu adalah agama yang diterima manusia dari Allah Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan dan disebarluaskan oleh Rasulnya kepada manusia. Sedangkan agama bukan wahyu adalah agama yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Unsur-unsur agama terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, emosi keagamaan, yang kedua, sistem kepercayaan, yang ketiga, upacara beragama, yang keempat, umat penganut agama. Susunan jagat raya yang demikian mengagumkan telah menggiring manusia kepada keberadaan Sang Pencipta yang maha sempurna. Agama sangat perlu bagi manusia, terutama bagi orang yang berilmu ataupun disiplin ilmunya, sebab dengan agama ilmunya akan lebih bermakna. Agama sebagai fitrah manusia yang mana dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya bahwa setiap manusia dilahirkan bukan dalam keadaan kosong, tetapi manusia dilahirkan dalam kondisi memiliki fitrah atau potensi, yaitu fitrah untuk beragama yang lurus. Jadi, salah satu fungsi agama ialah memberikan status identitas baru dalam pertumbuhan dan siklus perkembangan individual melalui berbagai rintangan. Pada hakikatnya, umat manusia di dalam hidupnya selalu diliputi oleh dua hal yang sangat dominan, yaitu harapan dan kecemasan. Agama adalah merupakan jawaban terhadap kebutuhan akan rasa aman, terutama pada hati manusia. Dan agama Islamlah yang benar-benar memberikan rasa aman, memberikan harapan yang nyata baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.
Karena itu agama Islam mengandung 3 pokok komponen pokok, yaitu akidah atau iman, syariah, dan akhlak. Sebelum kita menggali hubungan ilmu, amal, dan iman, kita perlu mengetahui definisi dari ketiga hal tersebut. Yang pertama, definisi dari iman. Iman artinya percaya. Iman adalah pembenaran dengan hati, pengungkapan dengan lisan, pengalaman dengan anggota tubuh. Jadi, pengertian iman kepada Allah yaitu membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada atau wujud dengan segala sifatnya dan kesempurnaannya. Yang kedua yaitu ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Yang ketiga, amal. Amal merupakan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan pahala atau menurut ajaran agama. Iman yang benar adalah didasari ilmu dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan atau amal. Hal ini sejalan dengan pengertian iman itu sendiri yang meliputi adanya keselarasan antara hati, perkataan, dan perbuatan. Iman tanpa ilmu tidak akan memiliki makna dan dampak apapun bagi manusia. Justru sebaliknya, keimanan tanpa ilmu akan berakibat pada penyimpangan. Iman yang berdasarkan ilmu dalam hal ini adalah ilmu Allah, baik yang bersifat qauliyah maupun kauniyah, akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan amal soleh yang merupakan buah dari keimanan. Oleh karenanya, keimanan seorang tidak dapat diukur karena hati dan pikirannya, tetapi karena perbuatannya atau amalnya. Dapat disimpulkan hubungan antara iman dan ilmu. Yang pertama bahwa beriman dibangun atas dasar ilmu. Yang kedua, ilmu mengarahkan seorang kepada keimanan yang benar. Yang ketiga, ilmu menghindarkan seorang dari keimanan yang terkotori. Yang keempat, ilmu menghindarkan seorang dari penyimpangan dan ketaatan tanpa sadar atau taklid. Yang kelima, ilmu menjadikan seorang yang beriman diangkat derajatnya. Sedangkan hubungan iman dan amal adalah: 1. Tidak sempurna keimanan seorang tanpa dibarengi adanya amal. Yang kedua, amal adalah wujud aplikasi keimanan seorang. Yang ketiga, amal adalah wujud pembuktian ketaatan dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang keempat mengenai konsep agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi alam semesta. Maka yang dimaksud dengan agama Islam rahmatan lil alamin adalah agama Islam yang hadirnya di tengah kehidupan masyarakat, yang mampu mewujudkan dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksakan non-muslim memeluk agama Islam. La ikrah fiddin. Begitu pula dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun dalam konteks kehidupan sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara ketentuan-ketentuan dasar atas pilarnya. Berdasarkan sumber hukum Al-Quran dan Al-Sunnah, bahwasanya Islam merupakan ajaran yang dapat membawa kedamaian dan ketenangan bagi setiap umat manusia sesuai universal. Oleh sebab itu, sebagai pemeluk agama Islam, manusia juga diwajibkan untuk mengamalkan ajaran agama dengan baik untuk dapat menciptakan kondisi damai untuk seluruh alam sebagaimana seharusnya sebagai rahmatan lil alamin. Zaman modern telah membawa perubahan yang besar bagi kehidupan manusia dalam berkomunikasi, berpakaian, gaya hidup, makanan, dan nilai-nilai tradisi lainnya. Dekadensi moral merupakan pengikisan jati diri yang terkait merosotnya tentang nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial budaya bangsa, dan perkembangan moralitas individu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sehingga sangat penting dan diperlukan pendekatan yang lebih serius dalam memperkokoh jati dari para generasi muda melalui pendekatan moral dan budaya negara. Moral yang baik harus terkandung 3 komponen, yaitu komponen yang pertama pengetahuan moral, komponen yang kedua perasaan moral, dan komponen yang ketiga tindakan moral. Tanpa ketiga komponen ini, maka pendidikan karakter tidak akan berjalan efektif. Dekadensi moral sekarang ini tidak hanya melanda kalangan dewasa, melainkan juga telah menimpa kalangan pelajar yang menjadi generasi penerus bangsa.
Hal ini dapat disaksikan sendiri bahwa Indonesia telah terjangkit penyakit moral yang mengakibatkan masyarakat terkikis atau kehilangan identitasnya sebagai negara yang berciri khas penganut agama yang fanatis. Dari penganut budaya timur yang syarat akan nilai budi luhur. Namun, apa yang terjadi saat ini berbanding terbalik dengan kehidupan masa lampau, yang seolah-olah semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi malah semakin memperburuk tingkah laku manusia. Hukum haram dibuat menjadi halal sehingga ia berupaya untuk mencari dalil sebagai pembenaran atas suatu perkara agar mendapat legitimasi hukum negara, adat ataupun hukum agama. Motif terjadinya dekadensi moral adalah generasi muda yang pada umumnya diidentikan dengan karakter energik, dinamis, dan terbuka terhadap perubahan. Dengan demikian, dalam kehidupan globalisasi yang tidak menentu ini, sangat diharapkan bagi pendidikan Islam untuk turut mengambil andil menjaga kestabilan peradaban manusia. Menjadi kewajaran bila pendidikan Islam muncul sebagai tesis masa kini dan tesis baru pada masa selanjutnya, karena sifatnya yang panjang hayat dalam mentransfer ilmu pengetahuan, nilai, budaya, dan norma yang sesuai dengan laju perkembangan zaman. Moderasi beragama merupakan cara pandang yang tidak berlebihan, sikap yang tidak melebih-lebihkan atau dapat bersikap adil dan dapat dijadikan sebagai panutan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 mengatakan bahwa, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam untuk pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus dapat berperilaku adil dan tidak memihak kepada siapapun. Moderasi beragama adalah suatu jalan tengah yang mengutamakan keadilan, di mana kita harus mampu berperilaku agama sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Suatu kegiatan moderasi beragama dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara maslahat dan mudaratnya. Apabila mudaratnya lebih banyak dibandingkan dengan maslahatnya, maka tinggalkan. Dengan moderasi beragama, seorang diharapkan tidak bersikap ekstrim dan tidak pula bersikap berlebih-lebihan saat menjalani agama masing-masing. Adapun orang yang mempraktekannya disebut dengan moderat. Moderasi Islam merupakan sebuah pemahaman Islam yang moderatnya tentu dengan gagasan yang dipilih dapat menentang segala bentuk dan sikap kekerasan, berusaha melawan sikap fanatisme, sikap ekstremisme, menolak segala bentuk intimidasi dan juga terorisme. Moderasi Islam ditanamkan pada generasi muda dimaksudkan agar generasi muda memiliki sikap keagamaan yang inklusif, sehingga ketika berada di masyarakat yang multikultural dan multireligius, para generasi muda bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat dan juga bisa menempatkan dirinya secara bijak dalam melakukan interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Islam sebagai agama yang berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia mempunyai sumber yang lengkap. Sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran menempati posisi yang pertama, kemudian disusul dengan sunnah atau hadis dan ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qira'a berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Al-Quran menjadi landasan semua ajaran Islam yang menyangkut hubungan vertikal manusia dengan Tuhan atau disebut dengan ibadah, maupun hubungan sosial kemasyarakatan yang disebut muamalah. Dalam hal ini, bahwa Al-Quran mengandung nilai-nilai Islam universal. Sebagai petunjuk dan pembimbing, Al-Quran memberi rambu-rambu bagi perjalanan manusia dalam memaknai kehakikat hidup. Al-Quran menempatkan dirinya sebagai pemberi penjelasan hidup seluruh fenomena dan cakrawala kehidupan. Al-Quran juga sebagai kitab penyempurna, membenarkan ajaran-ajaran terdahulu dan meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang dari sesungguhnya. Kemudian adalah sunnah atau hadis. Di samping Al-Quran yang sudah dijelaskan, sumber ajaran Islam selanjutnya adalah sunnah atau hadis. Dalam bahasa Arab, sunnah berarti jalan lurus dan perilaku sosial yang sudah membangga atau tradisi. Hadis atau sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah Islam.
sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, Sunnah atau hadis memiliki beberapa kedudukan penting dalam proses penerapan hukum atas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Berikut adalah posisi penting hadis atau sunnah. Yang pertama adalah mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Yang kedua adalah memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah hadis berfungsi memberikan pengecualian terhadap peraturan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengerahkan kemampuan. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa hukum Islam yang merujuk pada upaya maksimal dalam rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah atau hadis. Dengan demikian, ijtihad lebih merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan bahwa mengenai masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat yang dilakukan dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Sekian pemaparan materi dari saya, banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.